Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Kutrunada dengan NIM 2411072006 dari kelas 1A4TC. Jadi kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan UAS dari sistem komunikasi kelas 1. Yang pertama itu ada prinsip kerja mikrofon dan speaker. Jadi ketika kita berbicara akan menghasilkan gelombang udara berupa tekanan udara dari mulut yang akan menggetarkan diafragma dan otomatis menggerakkan lilitan yang ada di belakang diafragma. Jadi di belakang diafragma ini ada sebuah selongsong yang terbuat dari kertas atau plastik yang ukurannya lebih besar dari magnet pada bagian tengah. Lalu pada selongsong ini dililitkan kawat yang akan bergerak maju mundur saat menerima getaran dari diafragma yang pada akhirnya terbentuk energi listrik. Jadi amplitudo dan frekuensi yang dihasilkan bervariasi sesuai nada atau bicara pengguna. Sedangkan speaker itu kebalikan dari mikrofon. Jadi arus listrik keluar dari mikrofon lalu akan bergetar pada lilitan ini. Lalu ada kerucut, biasanya itu terbuat dari kertas luntur yang di luarnya besi. Lalu ini akan menghasilkan gelombang udara yang akan keluar dari speaker dengan amplitudo dan frekuensi yang dihasilkan bervariasi. Yang kedua itu karakteristik sinyal suara manusia. Jadi proses produksi suara dibagi menjadi 3 fisiologi. Yang pertama pembentukan aliran udara dari paru-paru. Yang kedua perubahan aliran udara dari paru-paru menjadi suara atau fonation. Fonasi terjadi ketika sistem laring menggunakan aliran udara dari sistem pernafasan untuk menghasilkan energi akustik yang dapat didengar. Yang ketiga itu artikulasi, yaitu proses pengaturan suara menjadi bunyi yang spesifik. Sinyal suara adalah gelombang udara yang dikeluarkan itu berupa tekanan udara yang dihasilkan mulut sebanding dengan apa yang diucapkan. Terdapat sinyal domain waktu dan domain frekuensi, yaitu terdapat sumbu amplitudo dan waktu. Dari waktu 2 detik sampai 2,15 detik, terdapat gelombang sinus dengan amplitudo tidak konstan. Pada domain frekuensi, dapat dilihat sinyal sinus di mana sinyal pertama dengan amplitudo 1 volt dengan frekuensi 0 Hz. Yang ketiga itu pengertian dan jenis modulasi dan kenapa perlu modulasi. Jadi, modulasi adalah usaha untuk meringkas panjang gelombang pada sinyal informasi dengan menumpangkan pada sinyal frekuensi yang lebih tinggi yang disebut sinyal carrier. Yang pertama itu ada modulasi amplitudo, yaitu merubah parameter amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan perubahan parameter amplitudo sesaat dari sinyal informasi. Yang kedua itu modulasi frekuensi, yaitu metode menyampaikan informasi melalui gelombang pembawa dengan mengubah frekuensi gelombang tersebut. Yang ketiga itu modulasi fasa, yaitu proses mengubah fasa sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasi. Dengan modulasi, luas antena yang kita butuhkan lebih kecil dan praktis. Misalnya suara manusia adalah frekuensi rendah, minimal luas daerah antena tanpa modulasi sekitar 150 sampai 300 meter. Jadi dengan modulasi, antena dapat lebih ringkas. Jadi yang keempat kita akan bahas turunan 3 persamaan modulasi AM. Yang pertama itu sinyal informasi dengan rumus AXMT sama dengan AMX kali sin kali 2V FMT. Yang kedua itu sinyal pembawa carrier dengan rumus XCT sama dengan ACMX kali sin kali 2V FCT. Yang ketiga itu sinyal frekuensi pembawa. Bedanya dari sinyal kedua bahwa amplitudonya tidak konstan sebesar ACMX. Jadi sebelum modulasi AM adalah merubah parameter amplitudo ACMX, sinyal carrier sesuai dengan parameter amplitudo sesaat sinyal informasi AM XMT sehingga XCT sama dengan ACMX tambah XMT kali sin kali 2V FCT. Yang kelima itu kita akan membahas pengertian indeks modulasi AM, spektrum dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Jadi yang pertama, indeks modulasi itu menggambarkan seberapa besar amplitudo sinyal informasi mempengaruhi amplitudo gelombang pembawa. Apabila indeks modulasi besar dari 1, maka akan terjadi overmodulasi. Yang kedua, spektrum adalah komponen frekuensi pembawa atau jumlah sinyal yang termodulasi. Yang ketiga itu bandwidth adalah
lebar pita frekuensi yang ditempatkan oleh sinyal. Yang keenam itu menjelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Yang pertama itu modulator AM. Jadi prinsip kerja modulator AM ini memiliki dua input, yaitu sinyal informasi dan sinyal pembawa, dan memiliki satu output sinyal termodulasi. Pada gambar, jadi bila tegangan VCC-nya lebih besar, maka penguatan juga besar. Jika VCC-nya kecil atau kita perkecil, maka penguatannya juga akan berkurang. Jadi pada ini merupakan selubung detektor, yaitu dioda, resistor, dan kapasitor. Jadi pada gambar kedua itu saat setengah puncak positif dioda akan dibias maju. Sedangkan pada gambar ketiga itu proses ini biasanya sinyal akan merubah ke bentuk semula. Soal ketujuh itu menjelaskan modulasi AMD-SB-FC, AMD-SB-SC, dan AMS-SB. Jadi yang pertama itu ada AMD-SB-FC, amplitudo modulasi double side band full carrier, yaitu di mana spektrum yang dipancarkan frekuensi USF dan LSB bandwidth sinyal termodulasi sama dengan 2 kali sinyal informasi. Yang kedua itu AMD-SB-SC, adalah singkatan dari amplitudo modulation double side band carrier, yaitu sinyal spektrum frekuensi carrier mendekati 0. Sedangkan AMS-SB yaitu spektrum frekuensi dipancarkan hanya salah satu dari spektrum AM, yaitu frekuensi USF atau LSF saja. Selanjutnya itu bagaimana cara mendapatkan sinyal AMD-SB-SC. Jadi yang perlu kita siapkan itu tentunya sinyal informasinya, misalnya suara dengan frekuensi FM, lalu sinyal pembawa carrier dengan frekuensi FC. Terus yang ketiga pastinya peralatan untuk modulasi, misalnya mixer atau filter. Jadi proses modulasinya itu pertama menggabungkan sinyal informasi dan sinyal pembawa menggunakan mixer. Yang kedua, menghasilkan hasilnya adalah sinyal modulasi yang mengandung sinyal pembawa FC, sinyal atas FC tambah FM, sisi bawah FC kurang FM, terus supresi carrier, yaitu menghilangkan sinyal pembawa FC menggunakan filter. Yang kedua, hasilnya itu akan menghasilkan sinyal AMD-SB-FC. Bagaimana mendapatkan sinyal AM-SSB? Yang pertama itu seperti yang tadi, juga kita menyiapkan sinyal informasi suara dengan frekuensi FM, sinyal pembawa carrier dengan frekuensi FC, dan peralatan modulasi seperti mixer dan filter. Terus osilator atau pembangkit sinyal pembawa. Yang kelima itu ada amplifier atau penguatan sinyal. Jadi proses modulasi pada AMS-SB ini itu yang pertama menggabungkan sinyal informasi dan pembawa menggunakan mixer lagi, terus menghilangkan sinyal pembawa atau FC-nya menggunakan filter. Yang ketiga itu pilih salah satu sisi pita, misalnya sisi atas FC tambah FM atau sisi bawah FC kurang FM menggunakan filter. Itu akan menghasilkan sinyal AMS-SB. Yang kesembilan itu jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi sinyal SSB dan jelaskan keuntungan sinyal termodulasi SSB. Jadi cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB ini adalah pertama itu proses mengubah sinyal SSB menjadi sinyal asli atau sinyal informasi menggunakan demodulator. Yang kedua itu pilih sisi pita yang sesuai dengan untuk memperoleh informasi yang tepat, contohnya itu kayak antara USB atau LSB. Yang ketiga, menggunakan filter untuk menghilangkan noise dan gangguan. Yang keempat, memperkuat sinyal untuk meningkatkan kualitas. Yang kelima itu mengubah sinyal menjadi bentuk asli, misalnya suara atau data. Yang terus keuntungan modulasi SSB ini, pertama itu dia hemat spektrum. Yang kedua, dia lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Yang ketiga, dia lebih efisiensi daya. Yang keempat, SSB memiliki kualitas sinyal yang lebih baik. Yang kelima,
memungkinkan lebih banyak saluran komunikasi. Yang keenam, SSB lebih ekonomis dalam jangka panjang. Yang terakhir itu SSB efektif mengatasi noise dan interferensi. Yang ke-10 atau yang terakhir itu menjelaskan frekuensi division, multiflex, dan VDM menggunakan sinyal SSB. Jadi frekuensi division multiplexing ini atau FDM ini adalah teknik multiplexing yang membagi spektrum frekuensi menjadi beberapa saluran untuk mengirimkan beberapa sinyal secara bersamaan melalui satu saluran komunikasi. Jadi terdapat 4 panel dialokasikan sebesar 0 sampai 5 kHz. Kanal 1 dimodulasikan dengan carrier 100 kHz sehingga dihasilkan sinyal DSB-SC dengan band 95 sampai 105 kHz. Lalu DSB-SC ini diumpankan ke BPF untuk melolorkan upper sideband 100 sampai 105 kHz. Sama untuk kanal 2 dan 4 dengan frekuensi carrier 105, 101 dan 115. Jadi sekian video saya pada kali ini. Mungkin jika ada kesalahan bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.